Ini jadi sorotan. Fokus ke sisi defensif Barcelona. Corner kick didapat Dortmund. Pemain Barca sudah jelas siapa yang harus mereka tandai. Di sini Koundé menandai Guirassy. Seiring bola ini digerakkan, Koundé tidak cukup kuat untuk terus mengikuti Guirassy, sehingga Guirassy mendapatkan space untuk menerima umpan tanduk dari pemain nomor 5 Dortmund. Terciptalah gol. Ya, Barcelona harus menerima kekalahan dengan skor akhir 3-1 di leg kedua babak perempat final Liga Champions Eropa dengan total agregat 3-5. Meski Barca kalah, Barcelona berhak melaju ke babak semifinal. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube media sekitarnya atau belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Sebelum masuk ke papan taktikal, ada beberapa poin yang mau aku sampaikan. Dengan lolosnya Barca ke babak semifinal Liga Champions Eropa, memastikan Barcelona sepanjang bulan April akan melakoni 9 pertandingan. Sangat amat padat. Nah, for your information, dari grafis yang aku tampilkan, pertandingan Barcelona menghadapi Real Mallorca itu berlangsung pada tanggal 23 April ya. 22 April itu jamnya yang ada di Spanyol, tanggalnya yang ada di Spanyol. Nah, dengan jadwal yang super padat dimiliki oleh Barca, maka selaku pelatih kepala Hansi Flick harus memang benar-benar jeli melakukan yang namanya rotasi pemain, yang diharapkan pemain Barcelona terhindar dari cedera. Dan beberapa pertandingan yang sudah dilakoni oleh Hansi Flick bersama Barca, syukurnya Barcelona tidak mengalami yang namanya badai cedera. Kemudian dengan dilakukannya rotasi pemain, diharapkan pemain inti yang istirahat bisa memiliki stamina fisik yang lebih bugar menghadapi pertandingan-pertandingan krusial. Nah, kemudian kedua, Hansi Flick kala menghadapi Dortmund ini melakukan yang namanya beberapa rotasi. Kita sebut saja, ini pemain krusial yang mempengaruhi dinamika dari Barca, yaitu Pedri. Nah, Pedri diakui oleh Hansi Flick sendiri selesai pertandingan, ia merupakan pemain yang bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh Barca. Dikala Gavi dimainkan, wah, luar biasa di media sosial. Hansi Flick disebut blunder. Padahal Hansi Flick kalau kita lihat di beberapa pertandingan ke belakang, banyak sekali keputusan spesial dilakukannya. Tetapi ketika satu keputusan aja tidak bisa berenergi, memberikan impact, ya seperti menghadapi Dortmund ini, dicerca apa yang dilakukan oleh Hansi Flick. Dan memang secara realita kawan-kawan, tidak mainnya Pedri membuat kontrol lini tengah yang dimainkan oleh Barca secara overall, permainan dari Barca tidak terjaga. Dan disitulah momentumnya pelan-pelan Dortmund pun bisa menyambar situasi di atas lapangan lewat permainan efektif di depan gawang yang mereka lakukan. Dan ya, kadang kita sering mendengar komentar, ini UEFA, ini FIFA, whatever, apapun lah itu, terlalu padat jadwal yang mereka lakukan. Ini pemain bukan robot, bla 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 bla. Tapi nggak sedikit kawan-kawan, kita pun mengharapkan pemain itu bisa terus main tanpa ada yang namanya rotasi. Seolah-olah kita pun menuntut pemain tersebut seperti robot. Hitung-hitungannya setiap pemain pasti mau bermain, mau mendapatkan kesempatan. Tapi itu tadi, pelatih pun pasti memiliki yang nama kalkulasi, melakukan rotasi agar tidak cedera, dan seterusnya. Dan keuntungan Barca dengan 4 gol yang diciptakan di leg pertama itu modal juga bagi seorang pelatih dalam meramu apa yang diturunkan. Kalau misalnya, aku pikir ya, kalau misal Barca menang yang nggak 4-0 di leg pertama, pasti nggak akan dicadangkan itu Pedri. Karena dengan harapan Barcelona pun coba fight ini. Nah, Gavi kan sudah kita lihat beberapa edisi mengalami cedera. Dia masih dalam tahap agar bisa menyamai level intensitas yang dimiliki oleh pemain Barca yang lain. Itu diakui oleh Hansi Flick ya. Di beberapa minggu yang lalu ada momen Hansi Flick memainkan Gavi dari bangku cadangan kawan-kawan. Selesai pertandingan Hansi Flick bilang, saya berharap Gavi bisa kembali performanya. Nah, khusus untuk Gavi terlalu gerasa gerusuk, itu yang mematikan daya kontrol permainan Barcelona itu sendiri. Dan satu pertanyaan aku, andai kawan-kawan jadi pelatih dengan jadwal yang super padat ini, apa yang kawan-kawan lakukan? Dan kita perlu menggarisbawahi juga, Barcelona skuadnya nggak tebal. Nah, contoh ketika Pedri dicadangkan dimasukkan Gavi, itu kan agak goyang
permainan Barcelona. Kalau misalnya skuad dari Barcelona ini agak tebal, Los Galacticos, whatever, apapun istilah diisi oleh banyak pemain bintang kawan-kawan, pelatih pun tidak akan ruwet berpikir. Ada lagi yang counter pasti, yaitu resiko bang. Dengan Barcelona lolos ke turnamen A, turnamen B, kompetisi pun Barcelona Fight nih di Liga Spanyol harus dijalani. Nah, kembali ada jawabannya. Itulah juga bagi seorang pelatih harus pintar-pintar juga meramu, merotasi agar skuadnya itu di intinya ya, di puncaknya nanti bisa merengkuh yang namanya gelar. Ketika juara Barca, mereka pun nggak akan melihat yang namanya bagaimana hasil di babak perempat final, di babak fase grup. Pasti ujungnya tetap dilihat hasilnya tadi. Di atas kertas, Dortmund gunakan pola 1-3-4-3 atau penyebutan bisa menjadi 1-3-4-2-1. Lalu Barcelona di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, pada momen build up yang dilakukan Barcelona, Dortmund langsung melakukan high defensive line. Nah, Martin akan melebar. Oke, Koundé akan melebar kawan-kawan. Secara struktural defensif, Dortmund mereka pakai shape dasar itu 5-4-1. Seperti ini, Adeyemi, Beyer, Meka, Gross akan naik, Svensson sebagai wingback kiri, Couto sebagai wingback kanan, Anton akan naik, nomor 5 akan naik. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian Barcelona pun meletakkan positioning Rafinha seperti ini, Gavi, De Jong di sini untuk menciptakan yang namanya koneksi dari posisi belakang. Kemudian Fermin Lopez akan di sini. Lewandowski, Lamine Yamal menjaga sisi kelebaran. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh Dortmund yaitu menjaga, mematikan nomor 16 dari Barca, attacking midfielder, yaitu Fermin Lopez. Ditugaskan nomor 5 ini, Benzema ini. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh Benzema ini menyulitkan itu Fermin Lopez. Nah, ada satu momen dengan cermat nanti akan kita ulas menggunakan grafis, gol yang didapatkan oleh Barca. Nah, itu ada andil ketika nomor 5 Dortmund Benzema ini tidak on point untuk menjaga Fermin Lopez. Akhirnya Fermin Lopez mendapatkan space dan Fermin pun melakukan yang namanya umpan kawan-kawan. Struktur 5-4-1 yang dimainkan oleh Dortmund ini pun beberapa kali mengalami yang namanya perubahan. Dengan Guirassy dan nomor 14 akhirnya di depan, Couto nomor 2 naik di sini. Jadi strukturnya itu seperti 4-4-2 dengan mengisolasi sektor tengah De Jong, Gavi, terus diganggu kawan-kawan pun Fermin Lopez menyulitkan Barcelona untuk bisa melakukan permainan, mengontrol permainan di areal central progression. Plus bagaimana pemain belakang Barcelona, Araujo secara spesifik kawan-kawan tidak cukup kuat untuk bisa lama-lama memainkan bola. Ball flank defender, ia pun mengalami kepanikan, interceptionnya pun nggak oke. Ini kan sebenarnya hal yang klasik, udah kita bahas di beberapa video. Araujo kalau misalnya, ya barulah video terakhir, Araujo kalau misalnya nggak bagus secara penguasaan bola, permainan bola pun termasuk defensif, dia akan tersingkir di Barcelona. Belum sampai ke titik oke-nya lagi nih Araujo. Setelah beberapa waktu yang lalu bagus sebenarnya Araujo. Nah, ini prinsip bagaimana penyerangan yang dilakukan oleh Barcelona. Lihat Benzema ini langsung melakukan man-to-man marking terhadap posisi Fermin Lopez. Saat tanpa bola, Dortmund gunakan shape 5-4-1 nih. Nah, di sini high defensive line langsung dilakukan oleh Dortmund di sektor double pivot yang dimiliki oleh Barca, Gavi, kemudian Frenkie De Jong. Tentu karena sangat amat kompak, sulit bagi mereka untuk bisa menerima bola dari permainan kaki ke kaki, dilakukan oleh back pass. Nah, ini lagi momen di mana Fermin Lopez kawan-kawan di man to man oleh Benzema ini. Dan secara struktur 5-4-1 yang dimainkan oleh Borussia Dortmund berubah menjadi 4-4-2 dengan Yan Couto, wingback tadi bertransformasi sebagai gelandang sayap kanan. Kemudian di sektor depan menyisakan Bayer nomor 14 tadi bersama Guirassy. Nah, di sini pun Barcelona lewat kakinya Koundé mengalami yang namanya kesulitan lagi dalam memprogresikan bola kawan-kawan. Ini klip ketika Dortmund berhasil menciptakan gol. Kita fokus ke gerakan yang dilakukan oleh Koundé. Nah, Koundé ke-trigger dengan gerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain Dortmund. Implikasinya kawan-kawan, garis offset trap yang diterapkan oleh Barcelona akhirnya tidak berjalan, tidak presisi. Dikala Araujo, kemudian Gerard Martin dan Cubarsí posisinya sudah
sudah lebih tinggi daripada Koundé. Nah, ketika Koundé telat untuk balik, maka disitulah nomor 13 yang dimiliki oleh Dortmund bisa mendapatkan space dan terjadilah sebuah penalti yang presisi dimanfaatkan oleh Guirassy. Dan ini momen gol kedua dari Dortmund. Nah, corner kick dilakukan oleh Borussia Dortmund, kawan-kawan. Secara penjagaan sudah jelas siapa yang harus ditandai oleh pemain Barcelona. Koundé menjaga Guirassy. Seiring bola ini digerakkan, Koundé tidak cukup kuat untuk terus memperhatikan Guirassy, dan nomor 5 yang dimiliki oleh Dortmund, Bensebaini ini pun meski ditandai sejak awal, ia bisa melepaskan umpan tanduk ke posisi Guirassy dan terciptalah sebuah gol. Nah, ini sudah 2, 3, 4 kali juga ya di beberapa pembahasan taktikal kita menyoroti sisi duel udara yang dimiliki oleh Barcelona. Kadang menonton aja itu bola yang dimanfaatkan oleh lawan, membuat lawan pun bisa menciptakan sebuah gol. Lalu Barcelona pun sebenarnya mendapatkan beberapa kesempatan. Ini case kesalahan yang dilakukan oleh pemain Dortmund. Situasinya 3 versus 2. Lewandowski, Lamine Yamal, Fermin Lopez. Nah, di sini keputusan Lewandowski untuk memilih memberikan umpan ke posisi Fermin menurut aku tidak cukup prima, kawan-kawan. Kenapa? Karena secara positioning tentu Lamine Yamal yang berada di sisi kelebaran sebelah kanan permainan Barcelona akan lebih terukur. Apalagi posisi Fermin Lopez pun berada dalam keadaan offside. Nah, selesai momentum ini, Hansi Flick pun tertangkap kamera, gusar dia dengan apa yang terjadi di atas lapangan yang harusnya itu secara hitung-hitungan bisa dimanfaatkan oleh pemain Barca dengan oke, dikala memang pemain-pemain Barca pun tidak cukup bisa menjaga intensitas pertandingan sepanjang 90 menit. Dari rating pun pemain-pemain Barca hanya beberapa pemain yang mendapatkan poin bagus, misalnya seperti De Jong, kemudian Chesney, kemudian Gerard Martin. Selepasnya tidak begitu on form apa mereka tunjukkan, kawan-kawan. Nah, ini posisi tetap Bensebaini melakukan penjagaan terhadap Fermin Lopez, maka Barcelona pun ketika mengarahkan bola ke Fermin Lopez langsung bisa dipatahkan oleh pemain-pemain Borussia Dortmund. Turnover lah dilakukan oleh lawan. Dan ini case ketika Bensebaini nomor 5 dari Dortmund tidak berada di posisi untuk menjaga Fermin Lopez. Kenapa? Karena Rafinha mengikat itu Bensebaini. Rafinha masuk ke tengah di belakangnya Lewandowski, kawan-kawan, dan bola dipindahkan dari kiri ke kanan. Nah, maka terbukalah rongga tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh Fermin Lopez. Gross, seorang pemain tengah yang dimiliki oleh Dortmund, coba melakukan covering terhadap sisi tersebut. Karena butuh waktu, maka Gross pun terlambat untuk bisa menutup Fermin Lopez. Nah, ketika Bensebaini out of position untuk menutup pergerakan Fermin Lopez pun lebih leluasa dia, dan di sini Fermin Lopez melakukan umpan dan Bensebaini pun melakukan yang namanya gol bunuh diri. Dan gol ketiga dari Borussia Dortmund ini kesalahan interception yang dilakukan oleh Araujo. Guirassy lagi bisa menciptakan gol. Jadi kesimpulan, kawan-kawan, jelas permainan Barcelona tidak berada di titik idealnya. Kemudian kedua, bagi Hansi Flick tentu ini jadi pelajaran sangat amat penting bahwasanya ada gap yang cukup ada jarak yang cukup antara pemain inti dengan pemain cadangan kalau misalnya bermain di high intensitas level tinggi. Kemudian yang ketiga, Pedri masuk di babak kedua. Ya, meski sudah situasi Barcelona tertinggal, lihat gimana cara dia ngontrol pertandingan itu. Langsung bisa mempengaruhi dari permainan Barcelona. Dan yang keempat, jadwal super padat yang dimiliki oleh Barcelona itu menjadi standing point juga bagi Hansi Flick pun seorang pelatih untuk bisa berhati-hati nih agar tidak merusak situasi yang sudah positif terhadap beberapa turnamen ataupun kompetisi yang diikuti oleh Barcelona. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Sisi defensif Barca sangat amat buruk.